Qin Yichen tidak memotong kepala divisi angkatan laut yang bersumpah untuk membela Shuai Qi, sehingga yang terakhir bisa menyaksikan iman mereka runtuh dan menyaksikan Shuai Qi mereka jatuh. Sepasang mata merah, di kapal utama angkatan laut yang telah berdiri dan melintasi Tianhe selama bertahun-tahun, terdiam. Seorang master angkatan laut surgawi, melihat spanduk yang miring dan jatuh. Mereka tampak kelelahan, dan bahkan raungan itu diam-diam parau. Mereka mencabut pedang sihir di tangan mereka dan membunuh ke arah Wen Tianguan. Meskipun pelindung telah dipasang dan bagian depan Wen Tianguan ditusuk oleh senjata, ini sama saja dengan ngengat yang memadamkan api. Tetapi ngengat dan semut pun memiliki api sendiri di dalam hati. Tetapi pada saat pedang Qin Yichen jatuh, itu juga saat pelaut Shuai Qi jatuh. Tetapi dia melihat lengan yang menopang Shuai Qi yang jatuh dan perlahan menstabilkannya. Ada juga gengsi seorang kaisar yang sedang menatap alam liar, seperti Tian Mei yang datang ke dunia. Sekilas akan mengejutkan dan membunuh setiap pembangkit tenaga listrik Wen Tianguan di kapal utama Tianting Navy. Kaisar surga ada di sini, yang berani menghancurkan angkatan laut pengadilan surgawi saya. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Pada saat itu, kekuatan kaisar yang menghancurkan bumi datang dengan keras, dan Qin Yichen menamparkan wajah permaisuri dengan cakar naga yang menggelegar. Wanita bodoh, mau menamparkan wajahku. Tunggu kehidupan selanjutnya. Mereka yang datang adalah pasangan Yuan Tiandi. Kaisar tidak perlu mengangkat telapak tangannya. Dalam sekejap, dia membiarkan seorang master angkatan laut surgawi yang disumpah mati, menerbangkan ngengat ke dalam api, terbang di belakangnya, melihat ke belakang kaisar yang tangguh yang membawa angkatan laut bendera di pundaknya. Yang mulia, tanda seru. Tanda seru. Shen Zhenglan telah terbang ke kapal utama angkatan laut. Dia telah memutuskan untuk melindungi bendera tampan itu dengan nyawanya, bahkan jika cacat pada saat itu sudah cukup untuk membuat pisau pencuri ini menembus hatinya. Tanpa diduga, itulah yang dia nantikan Yang Mulia. Secara pribadi mendukung bendera tampan yang berjatuhan. Saya di sini. Siapa yang berani menghancurkan angkatan laut pengadilan surgawi? Raungan ini seperti jatuhnya guntur langit, dan itu adalah kedatangan kaisar ke dunia. Suara kaisar berlama-lama di langit dan langsung naik ke 9 langit. Yang bisa dilakukan Qin Yichen adalah melindungi sesama orang yang terkejut. Yang Mulia kembali. Yang Mulia sudah kembali. Shuai Qi belum jatuh. Shuai Qi belum jatuh. Bendera yang tampan tidak akan jatuh. Angkatan laut tidak akan dihancurkan. Angkatan laut surgawi saya tidak akan dikalahkan. Pada saat itu, Qin Yichen menahan pukulan Tuan Fan Yu. Tubuhnya memadat dengan guntur, seperti dewa petir. Pada saat itu, ada keheningan diam antara dia dan Kaisar Yuan Tian, menyebabkan pasukan kedua belah pihak dimulai untuk berkumpul kembali dengan cepat. Formasi militer. Kedatangan Kaisar Yuan Tian bisa dikatakan pemimpin bantuan tentara dan kekalahan tentara. Kedatangan Kaisar Yuan Tian menyebabkan Wei Ling Tian, yang masih mendaki di sungai Tianhe, tiba-tiba mengangkat kepalanya, menantikan anjing elang pemiliknya, menangis di punggungnya seperti anggota tubuh yang terputus. Yang mulia, selamatkan saya. Ekspresi Shen Zhenglan sangat serius. Pada saat itu, mata sang pemetik bintang, yang tadinya sedikit redup karena pertempuran sengit, menjadi berbintang lagi. Master militer pengadilan surgawi menggigil dan berdiri di samping dengan kepala menunduk, seolah menunggu untuk dihukum. Dan pada saat itu, Kaisar Yuan Tian membawa punggung komandan angkatan laut pengadilan surgawi Shuai Qi di pundaknya, dan itu tidak bisa dipercaya. Pisau pencuri, ini kamu lagi. Ya, ini aku lagi. Qin Yichen dan Kaisar Yuan Tian saling memandang, seolah-olah semuanya sebelumnya hanyalah makanan pembuka, dan dunia nyata runtuh tepat sebelum malam. Hua Daoru berubah menjadi naga putih diam-diam, dan terbang ke sisi Qin Yichen. Pada saat ini, bahkan Bai Guanxing tidak bisa menahan diri untuk terbang perlahan, membuat ekspresi Putri Wenxing rumit, yang sudah mulai menangis untuk kemenangan. Tuan, apakah Anda lawan dari Yuan Tiandi? Ke Tiangxuan bahkan mengertakkan giginya secara diam-diam. Mengapa Yuan Tiandi kembali? Tampaknya Kaisar Yuan Tian mungkin tidak memiliki terlalu banyak wajah di depan kaisar lain, dan dia tidak akan mengatakan sepatah kata pun untuk membuat kaisar lain bersedia melewati api dan air untuknya. Namun, di Istana Surgawi, keagungan Yuan Tiandi tidak diragukan lagi. Apakah itu untuk semua Raja Surgawi atau Tentara Surgawi? Mereka semua adalah dewa. Bai Guanxing melayang perlahan, dan ketika dia terbang ke Ke Tiangxuan, dia berbisik, terima kasih atas kerja kerasmu, tolong istirahat dulu. Ke Tiangxuan ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia masih tidak bisa berkata-kata, karena dia tahu bahwa dengan kekuatan Kaisar Yuan Tian, itu benar-benar musuh siapapun di bawah kerajaan Kaisar. Di depan Kaisar Yuan Tian, mereka tidak lebih dari bisa menahan nafas.
Hanya Tuan Bai yang dapat menangkap kembali bendera tampan di tangan Kaisar Yuan Tian dan menghancurkannya. Tetapi ketika Ke Tiangxuan terbang ke kapal utamanya, dia melihat ke belakang 3 langkah sekaligus. Melihatnya, mereka berada di atas Tianhe dalam pertempuran ini. Tetapi tidak ada kaisar. Tianxing bukanlah seorang kaisar, dan Tuan Bai juga bukan seorang kaisar. Dan Kaisar Langit Bulan tidak tahu kemana dia pergi. Ke Tiangxuan menebak bahwa dia harus tetap tinggal dengan klan Wujin. Pada saat itu, Qin Yichen berdiri dengan bangga di tengah. Hua Dao dengan lembut dan putih menatap bintang di kiri dan kanan. Pada saat itu, dia menghadap Yuan Tiandi. Apakah kamu berani datang? Apakah kamu tidak peduli dengan kehidupan dan kematian Kaisar Gajah Dewa? Begitu kata-kata ini keluar, Master Kelautan Pengadilan Surgawi menghela nafas dan tenggelam untuk sementara waktu. Seolah-olah pisau pencuri ini berani berbicara kepada yang mulia seperti ini. Maka, kekalahan Kaisar Sensiang tidak ada gunanya tidak peduli seberapa canggihnya itu. Tanda seru. Namun, dia melihat bahwa Kaisar Yuan Tian teguh, penuh kebenaran, dan Jiu Xiao gemetar ketika dia membuka mulutnya. Kata-katanya sepertinya adalah kehendak dunia ini. Nasib Kaisar Gajah Dewa adalah takdir, dan nasib puluhan juta saudara laki-laki saya dari Master Angkatan Laut Surgawi juga takdir. Hanya dengan satu kalimat, tatapan Master Angkatan Laut Sky Court yang awalnya terganggu menjadi lebih energik, bahkan lebih dikagumi dari sebelumnya. Mereka tidak tahu apa yang terjadi dengan klan Wujin. Tetapi yang mereka dengar adalah bahwa Kaisar Yuan Tian mengambil nyawa mereka setara dengan seorang kaisar. Setiap orang memiliki pengetahuan diri. Setidaknya mereka tidak dapat menipu diri mereka sendiri. Mereka hanyalah prajurit surgawi yang rendah hati dari divisi Angkatan Laut Surgawi. Dan bahkan banyak dari mereka belum pernah melihat Yuan Tian di sedekat ini dalam kehidupan ini. Dan kata-kata Kaisar Yuan Tian sepertinya mengatakan bahwa bahkan jika Anda membunuh Kaisar Dewa Gajah, saya tidak bisa membiarkan panji tampan dari Master Angkatan Laut Surgawi jatuh. Di mata yang mulia, mereka dan Dewa Gajah sekilas penting. Namun, Qin Yichen mencibir ketika dia mendengar kata-kata itu, dan harus mengagumi penampilan Kaisar Yuan Tian yang berapi-api sekarang, seperti seorang Minjun yang mencintai orang-orang seperti anak kecil. Tapi apa pintu keluarnya di sini? Faktanya, Kaisar Sensiang dapat digunakan untuk membiarkan Yuan Tiandi melepaskan suku Wujin, tetapi kemudian melepaskan Angkatan Laut Pengadilan Surgawi. Kaisar Sensiang, itu tidak sebanding dengan harganya. Selain itu, Qin Yichen diam-diam terkejut dan mengagumi Yuan Tiandi ketika dia memilih. Dia sudah melepaskan Kaisar Sensiang sekali. Adapun Dewa Kaisar Gajah, entah dia membunuhnya sejak awal, atau dia tidak membunuhnya sepanjang waktu. Dan sekarang setelah dia datang ke Tianhe, sepertinya dia tidak ada hubungannya dengan Kaisar Sensiang, yang juga telah menjadi tahanan. Untuk menakut-nakuti Kaisar Yuan Tian, dia membunuh para tahanan kemudian. Akun ini tidak lagi dapat diandalkan pada Kaisar Yuan Tian, tetapi pada dia. Jika Kaisar Sensiang meninggal, mungkin klan Sensiang akan meninggalkan Kaisar Yuan Tian di masa depan. Tetapi hutang darah ini harus dihitung dari klan Kaisar Ke. Klan Idola juga merupakan klan Kaisar. Hutang darah keluarga kekaisaran membalas, dan konsekuensinya bisa dibayangkan.